selamat hari Paskah. Hari ini adalah kebangkitan. 2000 tahun yang lalu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. 3 hari yang lalu ya dunia ya orang Kristen merayakan ya mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu, bukan sekarang ya, 2000 tahun yang lalu. Amin. Yang kita rayakan untuk mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Allah kita adalah Allah yang hidup. Pada hari ketiga dia bangkit antara orang mati. Dia kalahkan maut. Ya. Firman Tuhan mengatakan maut di manakah senang. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia akan mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam dirinya. Tidak ada kuasa di dunia ini yang sanggup melawan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Roh Allah ada dalam diri kita. Amin. Ya. Memang nanti setelah 40 hari, ya, ada hari Pentakosta, hari apa? Pencurahan. Ya, Roh Kudus 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan. Ya, jangan nanti tiap tahun lagi dicurahkan. Tidak ada, ya, sekali dicurahkan. Roh Kudus sekarang ada dalam diri kita. Kita adalah bayi Roh Kudus. Yesus naik ke surga. Dia berjanji, ya, dia minta kepada Bapa di surga supaya kita ini, ya, sebelum diangkat, ya, sebelum Yesus datang kedua kali mengangkat kita, mengajak kita, ya, dia minta kepada Bapa supaya kita tidak menjadi anak yatim piatu. Amin. Baik Tuhan, masih mikirin kita lagi. Mau naik ke surga aja masih mikirin kita. Dia kasih Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Dia yang menuntut, mengingatkan, menegur kita untuk kita melakukan segala firman Dia. Amin. Ya, nah hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Dia Tuhan, dia juga manusia yang pernah mengalami kegetiran, ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Hari ini kita belajar. Ya, dia Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Ya, nggak apa-apa. Ya, kan kalau surga juga kalau nggak ada anak kecil nggak enak. Kata kita biarin anak kecil datang ke sini. Ya, amin. Kita belajar hari ini, ya, kita belajar bukan ketuhanan, ya, Yesus, dan kita belajar, ya, sisi manusianya yang pernah mengalami ketakutan luar biasa, pernah mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan sampai keringatnya pun menjadi butiran darah, depresi. Ya, coba kita buka, kita belajar ya. Kita belajar Matius 6. Matius 26 ayat 34. Ya. Kita belajar bagaimana dalam menghadapi hidup yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, ya, penuh dengan mungkin sesuatu yang mustahil, berat rasanya kita rasakan. Bagaimana kita bisa keluar sebagai tadi ini? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Amin. Ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di yang mempengaruhi pola pikir kita dengan masalah yang akan terjadi. Yang mempengaruhi, yang membuat kita takut dengan persoalan yang bakal terjadi. Tapi hari ini kita mau belajar dari yang namanya Yesus Kristus. Ya, pada saat Yesus mau mati, boleh bilang mau disalib, mau dicambuk, mau disiksa, dia mengalami kegetiran yang luar biasa. Karena dia punya ada sisi kemanusiaan. Ya, yuk kita baca gantian ya sampai ayat 46. Saya baca yang pertama. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, 26 ayat 34 ya. Sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Matius 26 ayat 36 yang judulnya di Taman Getsemani.
Makanya kok salah dia. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-murid, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat yang 38. Ayat 37 ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Yesus mengatakan, aku sangat sedih. Bukan sedih, tetapi sangat sedih. Berarti ada sesuatu yang dia tahu, yang di luar kemampuan dia, yang mempengaruhi perasaan dia, ya, sehingga dia berkata, hatiku sangat sedih. Ditambah lagi ngomong apa dia? Ada orang sedih terus mau pengen, wah lebih baik mati aja. Orang yang lagi pacaran, cinta buta, cinta ya, makanya cinta mengalahkan segalanya. Ya, kalau PP saya cinta mengalahkan segalanya, kasih mengalahkan segalanya. Betul? Ya, cinta boleh, tapi jangan buta. Ya, kalau cinta buta begitu pacaran, ya, terus kelihatan ya, ini baru isu nih. Oh, pacar lu kemarin gua lihat gandeng perempuan yang lain, cantik lagi, ya nggak? Lebih seksi, lebih cantik, lebih kaya. Kalau dia cinta buta, apa yang dia rasakan? Aduh, gua pengen mati deh. Nah, kalau dia sampai berkata bahwa aku pengen mati deh, berarti sudah melebihi dari kemampuan dia, kelihatannya. Ya makanya yang lagi pacaran jangan cinta buta ya. Jangan ya, nanti diputus terus ambil baygon lagi. Ya, terus cari lagi tali, ya, tali tambang, ya. Cuman dia nggak pakai logika, habis itu dia cari pohon cabai, ya dia mau gantung diri di situ, bener, ya. Kadang-kadang saya kalau lihat orang gantung diri saya bingung juga ya, kok pendek, ya, palang pintu, dia gitu, dia bisa mati. Padahal kalau dilihat dari dia dipotong, kakinya masih nempel. Apa dia sengaja presentin begitu? Hah? Berarti pohon cabai juga bisa bikin orang tempat gantung diri, betul nggak? Dia begitu, ya nggak? Bukan mati karena dia gantung diri, pohon cabai, bukan, mungkin mati kepedesan. Ya. Nah, kalau orang yang sudah berbicara, aku pengen mati aja, biasanya sudah nggak kuat. Berarti ada sesuatu yang di luar dari kemampuan dia untuk menahan. Yesus juga seperti itu. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, kita lihat. Berarti Yesus sebagai manusia, dia mengalami beban tekanan yang luar biasa. Betul? Tetapi kita belajar hari ini bagaimana dia menang atas tekanan yang luar biasa seperti itu. Anak-anak muda kalau diputusin pacarnya, ya, sekalipun awalnya cinta buta, belajar dari Yesus. Gue pengen mati, pengen bunuh diri. Belajar, baca ayat ini, sehingga dia boleh keluar. Emang laki-laki cuma lu doang. Amin. Tuhan, gue baik. Mungkin kamu bukan yang terbaik bagi saya. Tuhan sedang disediakan yang jauh lebih baik. Makanya orang ini diputusin sama Tuhan. Kelihatannya sakit, tapi percayalah, Tuhan sedang menggantikan jauh yang lebih baik. Yesus kelihatannya berat, sakit, tapi waktu dia menang, dia dimuliakan oleh Bapa di surga. Amin. Dia duduk di sebelah kanan. Dia akan menjadi hakim yang agung, yang akan memerintah nanti, yang menghakimi kita di posisi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu kalau mengalami penderitaan yang sampai, wah kayaknya sedih banget, pengen mati aja kayaknya. Kalau Bapak Ibu keluar sebagai pemenang, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan dan dipermuliakan. Penderitaan di dunia ini gak sebanding dengan apa yang kita akan dapat nanti dari Bapak dan Saudara. Amin. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya ayat 39.
Oh, ini saya belum baca ayat 38 ya. Tadi ya. Balik. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, ya, 39. Maka ia maju sedikit. Siapa yang maju? Yesus maju sedikit, lalu sujud dan dia berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari. Kenapa Yesus ngomong begini? Kenapa dia berkata bahwa ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, jangan aku yang menanggung. Berlalu. Kenapa Yesus sampai ngomong seperti ini? Karena Yesus sudah tahu bahwa cawan yang akan dia tanggung, dia akan minum adalah cawan penderitaan, yang membuat dia takut, yang membuat dia getar, ya, getir, ya, yang membuat dia sedih dan membuat dia sampai saya pengen mati rasanya. Kenapa? Karena dia tahu cawan yang akan dia minum adalah cawan penderitaan yang luar biasa. Yesus berkata begini, dia tahu soalnya bahwa dia akan diserahkan, dia akan dicambuk, dia akan menderita luar biasa. Padahal dia nggak salah apa-apa. Tetapi karena Bapa yang suruh, dia berkata gini, tetapi biarlah cawan ini lalu dari, ya, kalau sekiranya mungkin, kalau boleh Bapak, cawan ini jangan saya tanggung, berlalu aja, lewat, gitu loh. Tetapi dengan ketaatan kita belajar, sekalipun harus dia menderita, penderitaan yang luar biasa, yang membuat dia takut, dia gemetar, dia sedih, yang takutnya setengah mati, tetapi dia taat akan perintah Tuhan, kehendak Bapaknya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi janganlah seperti yang melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, kita belajar. Berapa banyak kita dalam persoalan, mungkin sakit penyakit, ekonomi, segala macam. Kita maunya, Tuhan maunya sesuai dengan rencana gue nih, sesuai dengan kehendak gue, sesuai dengan waktunya gue. Berapa banyak kita seperti itu. Nah, hari ini juga kita belajar, ikuti apa yang menjadi planningnya Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai, sejahtera, sukacita, kemenangan. Amin. Bukan rancangan kecelakaan yang dirancang karena dia baik. Kalau dia nggak baik, Yesus nggak datang ke dunia. Biarin aja, bodoh lu mau masuk neraka lu sana. Ya, yang anak yang baik baru gua urus, yang bandel gua nggak mau urus. Allah kita tidak seperti itu, Allah kita baik. Makanya dia rancangan dalam hidup kita yang terbaik. Waktu kita menyimpang jauh, dia kirim anaknya. Soalnya kirim nabinya dibunuhin terus, ya nggak? Dia kirim anaknya. Amin. Ya. Nah, ini kita belajar. Yesus taat. Sekalipun dia harus menderita untuk orang lain, Yesus menderita untuk orang lain, untuk manusia loh. Tapi dia taat. Berapa banyak yang kita nggak bisa menderita hanya untuk sekedar mengampuni. Gua dari sakit ini, duit gua udah ditipu sama dia, sakit rasanya. Ya, Yesus sakitnya di mana? Waktu dia mengalami penderitaan, sakitnya di mana? Yesus di mana? Di seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki. Benar nggak? Dari kepala sampai kaki. Kepala kasih mahkota dulu, kakinya dipaku. Benar, berarti benar kan? Dari kepala sampai kaki. Ya. Tetapi yang Yesus lakukan adalah Yesus taat sampai mati di kayu salib. Sakit semua. Untuk Yesus yang hidup zaman sekarang, kalau nanti kepengaruh sama lagu dunia, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Kamu baru sakit di sini, dikecewakan, kamu nggak bisa berikan pengampunan. Yesus sakit dari ujung rambut, dari kepala sampai kaki, luar biasa. Tapi coba lihat, Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kenapa? Karena Yesus mau taat.
ampunilah orang yang bersalah, orang yang jahat kepadamu. Lepaskan pengampunan. Sakitnya tuh cuma di sini, belum dari kepala sampai kaki, nggak bisa ngampuni. Yesus sakit dari kepala sampai kaki, dia lepaskan pengampunan. Kita bilangin sakitnya nih, Pak Hendy mah nggak tahu gue sakitnya seperti apa. Coba Pak Hendy yang ngerasain. Ngapain gue ngerasain seperti lu? Kan kadang-kadang ada yang ngomong gitu sama saya. Pak Hendy mah ngomong enak, ya ngomong begitu mah enak, nggak pernah ngerasain sih. Saya bisa ngomong begitu karena saya pernah mengalami. Saya pernah disakiti, saya pernah dikecewakan. Saya pernah ditinggalkan oleh teman-teman, bahkan saudara. Tapi saya mau taat seperti yang Yesus lakukan. Saya gak mau persoalan ini lalu daripadaku. Tetapi saya minum itu, tetapi bersama dengan Tuhan, tolong beri saya kemampuan, kekuatan untuk saya bisa melepaskan pengampunan. Jadi saya juga pernah mengalami seperti itu. Hidup gak benar. Ya, saya bilang hidup gak benar, kelihatannya enak, buntutnya mah kagak enak. Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya pernah hidup gak benar. Nah, makanya saya bagi. Amin. Ya, ini kan Yesus juga bagi. Dia pernah mengalami seperti ini dan dia keluar sebagai pemenang sehingga dimuliakan Tuhan. Ayat 40, Bapak Ibu. Yang 41. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Hari ini tumben-tumben Bu Siska nanya, kayaknya besok pasca ada tema nggak? Biasanya dia nggak nanya sama saya. Terserah saya temanya, betul nggak? Ya, terserah hamba Tuhan. Karena dia minta tema, saya bilang, oke, temanya berjaga-jaga dan berdoa. Nah, firman Tuhan mengatakan, ini dulu ayat pernah saya kasih, ya, berjaga-jaga. Untuk apa? Untuk melewati masuk di tahun 2023. Ini ayat. 2020 berapa? Enggak, waktu saya kasih ayat ini untuk pegangan 2000. Oh, benar ya? Benar ya? Berarti cocok ya? Keren. Ya. Untuk pegangan kita berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Dunia semakin gelap. Dunia semakin gelap, semakin tidak baik, dan orang semakin jahat. Apalagi ini tahun politik dan tahun depan tahun politik. Nggak ada tahun politik pun, itu penggenapan firman Tuhan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dunia semakin tidak baik. Semakin banyak orang yang mementingkan diri sendiri. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan orang-orang akhir zaman, cirinya adalah orang yang tidak mau beribadah. Ya, egonya luar biasa, mementingkan diri sendiri, ini segala macam lah. Itu keadaan manusia. Nah, kalau kita hidup berdampingan dengan orang seperti itu, berat nggak Pak? Berat kan? Kita mau benar nih, mau hidup benar sesuai firman, ini godaan kiri kanan, ya berat. Tetapi percayalah, ya kalau kita melakukan, ya firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Kenapa Tuhan Yesus lakukan ini? Kalau kita baca ini nanti sampai ayat 46. Apa yang Yesus berdoa berapa kali? 3. Dengan doa yang sama. Betul? Walaupun berikutnya kalau coba supaya lihat penderitaan Yesus seperti apa, coba buka di Lukas 22 ayat 44-nya. Ya. Seperti apa sih penderitaan Yesus? Ya. Beratnya seperti apa sih? Stresnya seperti apa sih? Depresinya, tekanannya seperti apa sih? Ya kalau kita baca di Matius 26 tadi, kayaknya ya cuma seperti itu, aduh sedih Tuhan, mau mati rasanya. Betul? Tetapi kenyataannya ada di Lukas. Firman Tuhan mengatakan, ia sangat dan makin ketakutan, makin sungguh dia sangat ketakutan karena dia ketakutan luar biasa. Yang perlunya sampai menjadi butiran darah yang bertetesan ke tanah, depresi, tekanan yang luar biasa. Orang depresi, keringat itu yang keluar bukan keringat dingin Bapak Ibu.
Orang depresi biasanya itu ada bisa keluar keringat dingin. Tapi keringat dingin. Ya. Ada tekanan, ada ketakutan luar biasa. Coba yang sini yang pernah ketemu setan siapa? Hah? Jadi pernah ketemu setan nggak? Hah? Oh barusan ini saya pikir saya hampir tersindir nih. Berarti saya di panggung setan nih. Beneran gini kan? Ya. Oh tadi cerita benar. Ya itu bagus ceritanya ya. Kita sekiranya nggak dijelasin tadi. Ini orang ya karena kurang berdoa mungkin ya. Kurang berdoa, kurang dekat sama Tuhan. Iya, jadi digodain. Waktu digodain dia limbung, digodain setan dia limbung. Ya bener nggak? Ya, ada masalah ini kan masalah semua setan semua nih ya berempat ya. Bener nggak? Ya, dia limbung, jalan juga nggak bisa ajeb, bener nggak? Kok ajeb jatuh lagi, ajeb ngerti nggak ajeb? Maksudnya berdirinya kokoh gitu, ajeb bahasa apa ya? Ya, kokoh gitu ya. Nggak bisa kan? Bahkan dia tarik sana tarik sini. Ini kan malaikat Tuhan, udah ya? Tuhan Yesus cuma luar biasa. Nah itu kita perlu Tuhan. Kalau karena ini digodain terus sama iblis nih kerjanya nih. Dia kerjanya membunuh, menipu, membunuh dan membinasakan kita. Mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri berkat Tuhan. Ya, makanya kita perlu pegangan. Kalau ada Yesus aman kan dia kan? Ya, nah itu ceritanya sekilas ya. Balik lagi sini. Ia sangat ketakutan. Dalam ketakutan itu apa yang dilakukan? Dia nggak mau pakai kealahannya. Tetapi dia mau pakai kesetiaan terhadap apa yang bapaknya perintahkan. Dia mau taat. Itu yang dilakukan sebagai manusia. Tetapi apa yang dilakukan kita belajar nih. Pada saat mungkin kita merasa sangat ketakutan masa depan kita. Dunia kayak begini, ekonomi kayak begini, banyak yang bangkrut. Mungkin kita takut. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus semakin kita ketakutan, harusnya kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Nah ini kondisi Yesus. Mengalami depresi yang berat sampai perutnya menjadi seperti titik-titik darah. Tetapi dia tidak mau berontak. Tidak. Dia kembali berdoa. Balik. Kayak yang tadi 26. Matius 26. Dia balik lagi. Dia berdoa kedua kali. Bahkan dia balik lagi berdoa ketiga kali. Untuk hal yang sama. Bapa, sekiranya cawan ini boleh berlalu. Kalau boleh berlalu. Tetapi jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Jangan kehendak saya. Tuhan, ini orang seperti ini Tuhan. Kita punya kuasa. Kadang-kadang saya bercandain. Ini orang kalau misalnya udah nggak bener lagi dengan tobat-tobat, kita doain aja, bener nggak? Doain bener Pak ya, bisa ya. Kita doa aja. Malaikat angkat aja lah, bikin ribet di dunia ini, bener nggak? Ya, makin banyak dia nanti banyak orang berbuat dosa, bener nggak? Angkat aja lah, ribet orang kayak begini. Boleh nggak saya berdoa begitu? Bisa nggak kita berdoa begitu? Bisa. Lo orang saya waktu ngikut dukun, praktek kedukunan, lo orang saya mau nyantet dia juga bisa kok ngambil nyawanya kok. Bah, ini syaratnya ayam hitam, ya kan susah nyari ayam hitam yang sepasang, nggak ada putihnya, hitam semua, jangan diikuti. Anak muda melihat saya, jangan diikuti. Ya. Saya serahin tuh kembang 7 rupa, plus syaratnya lagi. Kamu mesti pakai syarat juga ya bagian kamu apa? Mandi di sumur 7 kali. Mandi, gak boleh pakai baju semua. Waduh, tapi dikasih waktunya sih enak, jam 12 malam. Saya lakuin gak? Enggak, enak enak aja, kita masih punya pemikiran, enak aja. Tapi kalau dia ngintip gimana? Bener gak? Saya gak lakukan kalau hal seperti itu. Cuma maksudnya gini, dia ada sanggup untuk tarik pulang tuh roh. Allah kita sanggup gak? Firman Tuhan mengatakan, coba buka. Matius 28. Matius 28 ayat 18. Ayat Tuhan kita sanggup gak? Sanggup.
raja di atas segala raja, dukun di atas segala, bukan dukun, maksudnya dia lebih hebat dari dukun sakti di dunia. Ya, kenapa? Nah kita lihat nih, Yesus mendekati mereka dan berkata, yuk, coba kita sama-sama baca. Kenapa? Kita percaya kan Allah kita sanggup kan? Betul, itu kan baru kuasa dunia. Yang penting ada syaratnya, ayam hitam, kembang, 7 rupa. Betul nggak? Habis itu dia tanya, mana yang mau dihilangin? Itu tuh gua kesel tuh sama yang itu tuh. Nah kerjanya ngutang kagak bayar-bayar, gua tagih galakan dia. Dia nggak ngerti firman, nggak ngerti tentang kehidupan sih. Di mana-mana memang sampai detik sini, dari zaman Tuhan Yesus belum lahir sampai sekarang, yang ngutang lebih galak. Betul nggak Bapak Ibu? Betul? Ditagih memang begitu. Jadi nggak usah pakai dukun, memang begitu kejadiannya sampai sekarang. Ya sudah kalau dia ampuni aja. Ya, kalau saya tanya, ya kan, dia ngutangin, dia marah, saya tanya, itu siapa? Roh Tuhan, uang saya punya Tuhan, mobil saya punya Tuhan, keluarga saya, rumah saya punya Tuhan. Duitnya baru diambil dikit, Tuhan nggak marah, lu kok marah? Amin. Kenapa? Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, yang sudah bangkit dari orang mati, dia memiliki kuasa, sanggup. Jadi kalau saya nggak suka sama Pak Kris, bisa. Saya kadang-kadang, bisa nggak saya pindahin sentral di rumah Pak Kris, pindahin ke rumah si Sally? Bisa nggak? Bisa. Oh saya tinggal ngomong kok, tanya istri saya. Lu jangan di sini lagi. Terserah lu mau pindah kemana aja. Yang penting lu jangan di sini. Pindah dia. Dalam nama Yesus. Kalau enggak lu, gue bakar. Kenapa saya percaya? Karena saya punya Yesus. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah ini yang harus Bapak Ibu tahu, bahwa Yesus kita ini adalah yang dia punya, sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi segala kuasa di bumi ini harus tunduk dalam nama Yesus. Saya ngomong begini, saya pernah ngalamin nggak? Sering. Ya. Sekarang-kadang saya kesel nih, saya kalau kalian kesel sama si Shelly nih ya. Yang orangnya nggak bisa diomongin ya, kerjanya ngecewain gua aja, jahat. Begitu itu ya. Si Christian, Pak tolong Pak, di rumah saya ada penghuninya, ada penghuni. Ini kesempatan. Ya. Pak Kris mana orangnya? Ya, saya tanya. Ya nggak benar. Gua nggak mau tahu ya, jangan di sini lagi. Lu pindah ke rumah si Shelly. Bisa nggak? Bisa. Tetapi kenapa saya nggak lakukan? Saya bertentangan dengan Tuhan yang kita sembah. Allah kita pengasih, penyayang, penuh dengan kasih, pengampunan. Jangan karena kita jengkel sama si Shelly, setan semua kita pindahin ke rumah Shelly. Betul nggak? Ya? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Dukun pun bisa. Amin. Cuman nanti salah. Saya pernah kesaksian nggak? Saya pernah minta kok waktu awal-awal saya mengenal Tuhan Yesus mau bertobat. Saya tahu Tuhan saya berkuasa. Dia sanggup. Apa yang saya minta dalam zaman kesusahan, penderitaan, kekhawatiran tentang kehidupan, ekonomi, duit kagak punya. Saya tahu, tapi saya punya iman. Yesus saya adalah orang yang luar biasa. Segala kuasa di langit, di sorga, di bumi, Dia yang pegang. Termasuk kuasa untuk apa? Mengeluarkan nomor buntut Singapura. Saya ngomong begini karena saya ngalami. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan Yesus, berkati saya. Ya, kita gak punya duit dalam penderitaan, dalam kekhawatiran. Tuhan Yesus, berdoa. Saya berdoa. Tuhan, kan berdoa. Betul? Saya lakukan, saya berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati saya Tuhan. Koma habis itu, terserah Tuhan. Ini benar, saya nggak tambah nggak kurang ya. Kalau nanti saya tambahin atau kurangin, ada geledek lagi, kena kilat saya mati di sini ya nggak? Dihantam kilat lagi kan? Yang saya lakukan saya berdoa. Tuhan Yesus tolong berkati pekerjaan, berkati hidup saya. Terserah Tuhan Yesus. Hebat. Terserah Tuhan caranya gimana. Tapi saya kasih jalannya 2.
Lewat pekerjaan saya atau lewat buntut Singapura. Dikasih nama Tuhan. Saya dikasih. Nih, saksinya istri saya. Saya dikasih lihat di langit. Tanya istri saya. Angka gede menyala. Besok saya konfirmasi lagi sama Tuhan. Dikasih lagi dalam mimpi. Angkanya turun di kuburan punggung saya. Tanya istri saya. Kelihatannya mintanya benar nggak? Mintanya sama Tuhan kan? Tapi caranya salah. Kita mempergunakan Tuhan untuk kepentingan duniawi, kepentingan kita. Berapa banyak kita anak Tuhan, kadang-kadang kita pergunakan Tuhan hanya untuk kepuasan pribadi. Berapa banyak hamba Tuhan di mimbar gereja, kelihatannya berdoa, melayani Tuhan, tapi sebetulnya untuk kepentingan pribadi. Dia berdoa, dia minta sama Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi, golongan, organisasi, tapi tidak sesuai firman. Waktu saya mengenal Tuhan, saya rajin baca firman. Saya lihat tidak ada perintah Tuhan kalau mau minta nomor butuh Singapura, minta sama Tuhan. Berarti kan saya salah. Jadi tolak ukur dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekalipun kita punya Tuhan yang sudah memiliki kuasa di bumi dan di surga. Saya praktekin nggak nih? Saya di sini punya iman. Segala kuasa yang di kolong bumi, di kolong langit, tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan saya Yesus Kristus. Selama kita menjadi baik Roh Kudus, Roh Allah dalam diri kita, apapun kita bisa lakukan. Amin. Siapa yang ditinggal di Poris, daerah Poris? Poris ya? Kamu di pasarnya apa di bagian belakang? Saya dulu punya persekutuan doa di Poris. Kalau yang orang lama di sini tahu. Ujung-ujungnya hampir kayak dukun di sana. Karena kita diuji waktu itu. Ya, ada satu rumah diminta dibikin persekutuan doa. Ternyata dia kenal dan dia tahu tentang kita ya dari teman saya yang dulu pernah di sini. Ya, pernah khotbah seperti teman sini, ya. Sekarang di gereja lain. Bahwa Pak Hendy bisa Pak Hendy bilang. Nah, dia suruh ngeliatin rumahnya. Ya, dia ngetes kita. Ternyata ini Ibu Enci ini ngetes kita. Tolong dong liatin Pak Hendy. Loh, persekutuan baru hari ini. Baru kenal, minta tolong. Saya bilang, kita nggak bisa apa-apa. Oh, katanya kini, kalau katanya Koham, Pak Hendy bisa tolong dong liatin. Nggak bisa. Saya nggak bisa apa-apa. Sudah kita persekutuannya sampai selesai, saya tetap ditekan sama dia, suruh dia. Aduh, kalau tekan begini nggak pulang-pulang. Akhirnya saya nggak mau dia. Iya aja. Di mana kau ini? Akhirnya saya bangun. Saya lihat, ada yang nangkring di atas lemari satu. Dah, saya balik lagi ke ruang dapurnya. Ada tangga naik ke atas, lagi nangkring satu lagi. Nah, dia nanya sama saya, laki perempuan? Saya sebutin, laki-laki kurang lebih sekitar 9 tahun. Umurnya sekitar 9 tahun. Laki-laki itu nangkring. Ya, ketakutan. Ya, takut saya usir. Terus di mana lagi Pak? Tuh, di tangga lagi nongkrong. Ya, umur berapa? 12 tahun tapi itu perempuan. Kayaknya masih ada hubungan. Nah, dilihat dari wajah-wajahnya kayak pernah nonton film Cina. Kalau vampir, dia ada bulutan hitam di matanya. Kayak pakai bedak putih. Nah, biasanya itu roh yang terhilang, yang nggak bisa balik. Nah, waktu saya ngomong begitu, dia ngomong, benar katanya. Loh, kok Ci tahu? Iya kan saya sering lihat. Satu rumah ternyata dia yang punya bisa sering lihat. Dia lagi nonton TV, remote bisa jalan. Nah, terus saya bilang mau diapain? Dia nggak ngizinin saya hari itu diusir. Kasihan, memang kasihan, melas. Yang perempuan pegang di tangga begini, ya, kayak minta kasih. Cuma saya bilang begini, alam mereka sama kita beda.
Beradar mereka bawa hawa panas bagi kita. Terus efeknya kemana? Ada persoalan kecil di rumah ini, jadi begitu. Karena dia alamnya berbeda. Oh gitu ya? Akhirnya bapaknya, anaknya, mah pantesan. Kadang-kadang kita cuma masalah sepele, ribut gede sama anak, sama ini. Nah itu, hari itu tapi dia nggak mau kasihan, ya sudah. Hari berikutnya dibawain lagi nanti ya. Yang tukang loktung, ngerti kan tukang loktung? Yang sering kemasukan, dikit-dikit kemasukan setan, dikit-dikit kemasukan setan. Nah singkat kita beresin semua, sampai setan yang di rumah dia penunggunya pun yang akhirnya depan pohonnya itu bubar semua ya. Kita bilang, sejak itu dia ngomong, masih enggak pernah ya, aduh bahaya diusir sih, ya nggak pernah lagi ngomong. Jadi kita bisa, tapi dari situ mulut ke mulut, nah ini yang salah. Anak bayi baru lahir, maghrib digangguin, tengah malam digangguin, nangis cenyak celimuk katanya ya. Kita dipanggil, udah rentai pak gitu ya. Mau pindah rumah, kita suruh liatin rumahnya, ada setannya enggak? Kalau ada tolong pindahin. Ya, ini yang terjadi waktu saya pelayanan di Poris. Poris itu kan pertengahan antara dua kubu yang punya kuasa kegelapan. Perumahan Polis kiri kanannya itu sering punya ilmu hitam, sebelah-sebelahnya sering nyerang. Jadi kadang-kadang makanya tuh ada teriak jatuh di genteng orang. Ya, banyak kuasa di situ. Ya. Nah, tetapi kita maju bukan kita yang maju. Kalau saya yang maju saya getar. Karena saya pernah sekali ngelawan jin. Waktu ngelawan jin saya dari muka semua sampai belakang sampai kuping-kuping kesemutan luar biasa. Saya cuma nyanyi satu lagu. Allah kuasa melakukan. Langsung dia tutup kuping. Enci itu, yang tukang loktung, tutup kuping. Itu kalau lagi kemasukan, enci umur 50 lebih, dipegangin laki-laki 4 tangan kaki semua, tetap berontak. Tenaganya luar biasa. Ya. Allah kuasa melakukan, dia tutup kuping, makin hebat, saya semangat. Segala perkara. Udahlah, panas. Kalau udah begitu tinggal enak ngomong, keluar enggak? Kita perintahkan nama di atas segala nama, dia harus tutup. Dalam nama Yesus, keluar. Itu yang terjadi. Ya makanya Mbak Yati pernah ngikut saya pelayanan di Cengkareng. Mbak Yati pengen dong kayak Mbak Yati saya ajak pelayanan keluar aja nggak mau. Dia nggak maunya pelayanan di gereja. Ya udah berarti karunia melayani aja. Bener nggak? Kalau kuasa untuk melawan roh itu biasanya untuk pelayan-pelayan Tuhan yang terjun di lapangan. Kadang-kadang kan kita benturan. Pak, lagi kita lagi pelayanan begitu Pak, tolong Pak, doain Pak, rumah saya ada setannya. Aduh, ada setannya. Tolong dia nggak, gue panggil ya teman yang bos bantu. Nggak bisa, kita yang harus beresin. Kemarin saya juga bingung, ada langganan saya, ya orang Soreang, ya dekat Taman Lope, kebunnya 5 hektar. Datang ke toko, kok tolong dong, ngapain? Doain dong. Itu pegawai gue kemarin tadi ada tangan doang menarik pegawai setengah tidur. Mau kenalan sama lu, nggak apa-apa. Sekalian dong, kayaknya ada yang mau kerjain gue nih, kayaknya sirik sama gue. Akhirnya saya bilang, gini Pak Bagas, nanti WA-an aja sama saya, nanti saya atur waktu saya. Bukan waktu aturnya, sebenarnya saya bilang, kalau Tuhan suruh, saya akan jalan. Saya bilang Pak Bagas, ngusir setan gampang. Gampang, karena kita percaya loh. Segala kuasa di kolam langit harus tunduk dalam nama Yesus. Tapi habis saya usir, kalau yang punya rumah hidupnya nggak benar, balik lagi dia. Ada firman dia? Ada. Nanti dia buat temennya. Dia keluar sendiri dari kehidupan kita. Kitanya nggak diisi oleh kasih Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Kosong hati kita. Rumah kita kosong. Bait Allah kosong. Dia keliling around dunia. Dia berjumpa dengan kalau orang yang nggak punya rumah apanya? Bukan tunawisma, apanya? Tunarungu nggak bisa ngomong. Kalau nggak punya rumah,
Jangan diketawain dong, gembalanya diketawain saya. Tunawisma benar ya? Dia ketemu lagi sama setan yang tunawisma, yang habis diusir di sananya. Ketemu 1, 2, 3, ya kan? Aduh, nggak punya ya. Dia kan keliling-keliling. Pas keliling lagi balik ke rumah Michelle. Ih, ternyata rumahnya kosong. Bekas rumah gua kosong loh. Yuk sini loh sekalian. Karena 7 kali kerusakan. Amin. Ya, jangan seperti itu. Ya. Nah, hari ini kita belajar dari yang sisi kemanusiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Balik dari ayat 26. Kita tahu ya, kenapa kita mesti berdoa? Kenapa kita mesti berjaga-jaga dan berdoanya kepada siapa? Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Jangan berdoa hama dukun santet. Jangan dukun orang pintar. Anda orang pintar, sebetulnya Anda bodoh, makanya nyari orang pintar. Kita ini pintar di dalam Tuhan. Kalau kita masih nyari orang pintar, berarti kita makanya perlu orang pintar. Kita perlu Tuhan. Seperti tadi drama tadi. Ya? Sampai mana tadi? Ayat 41 kalau enggak. Mana? Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya? Nah ini, doa Bapa kami di perjanjian baru apa lama? Baru. Betul? Doa Bapa kami. Kadang-kadang saya ledekin ya. Ayub di perjanjian mana? Lama. Coba Ayub, doa Bapa kaminya perjanjian baru sih. Coba dulu sebelum dia dicobain, dia udah tahu doa Bapa kami. Bapa kami gimana? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya kan kayak dukun nih, bapak. Enggak ya, ini kalau dukun tak ngomong begitu, tak kasih doa Bapak kami. Kalau waktu dulu Ayub ada doa Bapak kami, mungkin ya. Allah tidak mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Kenapa? Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Habis itu, amin. Benar kan? Makanya saya bilang, Bapak Ibu berdoa pagi sebelum mulai kerja, tutup dengan doa Bapak kami. Supaya hari ini kalau iblis mau mencobai kita, loh, tadi kan saya udah berdoa nih sama Bapa di sorga yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi, kan tolong jagain. Ya, sehingga kita tidak masuk di dalam pencobaan. Ayo, jadi kalau dulu doa Bapa kami, mungkin ya, ini tafsiran saya aja saja, mungkin nggak masuk, karena dia sering doa Bapa kami, makanya doa Bapa kami. Satu-satunya doa yang diajarkan adalah doa Bapa kami oleh Yesus. Ya, kita berdoa terima kasih Tuhan pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat. Pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah kami hidup menjadi berkat, jadi terang, jadi garam bagi banyak orang. Untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Tutup doa Bapa kami. Doa Bapa kami kan udah komplit. Memuliakan Tuhan, minta berkat asal ada makan minum pakai. Selebihnya jangan masukin dalam pencobaan. Ya, ada teman saya berdoa begini, Tuhan, jauhkan saya dari perempuan-perempuan yang nakal yang menggoda hidup saya. Karena saya mau hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Saya sering keluar kota, saya sering ke mall, saya sering ketemu wanita-wanita cantik yang menggoda. Tuhan, tutup bungkus saya dengan kuasa darah-Mu Yesus.
Habis itu dia dalam perjalanan hidupnya, dia hari ini ke diskotik, saya sudah ditutup oleh darah Yesus. Saya sudah dijaga oleh darah Yesus. Dia jatuh. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Nah ini ya, roh penurut doa. Tuhan, saya mau hidup benar. Kuduskan saya sebanyak hari ini. Sertai saya, tutup bungkul dari kepala sampai ujung rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Benar, ya. Jangan izinkan saya melirik ke kanan dan ke kiri. Jangan ada keinginan lagi. Tuhan protek saya dengan luar biasa. Dia percaya, rohnya percaya. Tetapi kan daging lemah. Dia datang ke diskotik yang banyak perempuan yang jadi-jadian. Betul kan? Ya, dia datang. Pertama yang namanya Bapak sendirian. Ini gawat, jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Ini yang namanya laki, cuma nanya begitu, iya sendirian. Hah? Waduh, saya jadi takut sama Pak Kris. Ya, jangan langsung dong Pak Kris, saya kan juga malu. Jangan dong, aduh. Ya, kan gitu. Roh penurut, daging lemah, sendirian. Karena kalau di diskotik saya juga kadang dipanggil kok sendirian? Dalam nama Yesus, tengking dalam nama Yesus, benar nggak? Emang dia setan ditengking. Amin. Sekali nggak kegoda, dua kali nggak kegoda, ingat. Roh penurut. Begitu mulai dia salah jalan, dia terima itu, ya perempuan jadi-jadian, ya dia jatuh dalam dosa, egonya luar biasa, keras kepalanya luar biasa. Ini gara-gara Tuhan nih, nggak bisa protek gue luar biasa, kan gue udah tua, gue udah bintang Tuhan. Berarti salah Tuhan gue jatuh dalam dosa. Betul Pak Kris? Salah Tuhan dong ya. Kan Tuhan kita punya kuasa di bumi di surga, masa jagain kita nggak bisa? Makanya ada firman lagi. Makanya firman Tuhan itu selalu berhubungan. Jangan mencobai Tuhan. Amin. Karena apa? Karena roh penurut daging lemah. Ya. Firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga dan berdoa. Kita berdoa pada siapa? Tuhan Yesus. Kenapa kita berdoa? Karena Dia yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Apapun persoalan kita, penderitaan kita yang mungkin menurut kita, gue pengen mati kayaknya, karena gak ada jalan. Percayalah, pada saat Anda berdoa dan Anda tetap menjaga kekudusan, menjaga hatimu. Makanya Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu, berdoa sih doa. Jaga hatimu, jangan lagi mau digodain sama itu perempuan jadi-jadian. Nyanyi lagi, udah jatuh dalam dosa. Nyanyi apa sih yang titik puspa punya itu? Ada yang benci diri, yang benci dirinya pendeta. Ada yang, nah ini, ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya kecil di tangannya. Makanya jatuh dalam dosa dia butuh ini. Ya, dosakah hamba? Bukan, ini ada lain lagi. Dosakah hamba mimpi berkasih? Nanti nggak pulang nih. Ya, nah, kalau orang hidup dalam roh nggak mungkin mimpinya dosakah hamba mimpi berkasih dengan bini orang gitu. Lu mimpi berkasih-kasihan sama dia, kan kelewatan. Betul gak? Lu bisa
Berarti rohmu sudah tercemar di alam mimpi. Berdoa, minta ampun sama Tuhan, sujud. Ya, perempuan-perempuan juga. Dosakah hamba mimpi bercinta dengan laki orang? Udah jelas kan? Engkau mengingini milik orang lain. Dosa, walaupun dalam mimpi. Ya, kenapa sampai mimpi kayak begituan? Karena dalam keseharian waktu dia sadar, dia juga sempat mikirin kayak begitu. Aduh, suami dia lebih baik dari suami gua. Kayaknya istri dia lebih baik. Di mana-mana rumput tetangga lebih bagus dari rumput sendiri. Kenapa? Betul tak? Betul. Rumput tetangga lebih bagus dari rumput sendiri. Kenapa? Karena belum lu gak terbiasa aja. Begitu lu biasa di rumput tetangga, ternyata enakan rumput sendiri. Orang sudah mengenal Tuhan. Secantik-cantiknya orang di luar sana, sebahenolnya orang di luar sana, betul? Seseksi-seksinya orang di luar sana, lebih cantik istri kita. Amin. Di belakang ada yang ngomong gitu mah, kurang asem nih bang. Hendy mau nyenengin bini aja, bener nggak? Kan ini kan di mata saya, betul? Istri cantik. Dulu waktu belum mengenal Tuhan, istri saya cantik, tapi ada yang lebih cantik. Kadang-kadang saya tergoda. Ih, Pak Bujo itu dulu. Ya kan? Berarti Pak Bujo juga pernah ngalamin nih. Bu, catat. Nanti diinterogasi di rumah. Ya, dulu sama siapa itu? Amin. Ya, sekali lagi. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan supaya engkau tidak masuk dalam pencobaan. Jaga. Jaganya bagaimana? Dengan firman Tuhan. Pada saat iblis mau mempengaruhi kita, memang orangnya brengsek. Ingat, kasih, ampuni. Ya, pakai firman, berjaga dengan firman, maka engkau akan kuat. Sekalipun berat seperti itu yang Tuhan Yesus alami, tapi dia keluar sebagai menang. Dan apa yang Yesus lakukan, diajarkan pada kita. Seberapa besar pun persoalan hidup kita, mungkin kadang-kadang tersayat di daging, kita nggak kuat. Percayalah, kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu kita mau berdoa kepada sumber kekuatan yang memiliki kuasa di surga dan bumi, dan kita berjaga, maka kuat kita akan keluar seperti pemenang. Amin. Amin. Ya, jadi hari ini kita belajar apapun persoalan hidup kamu, jangan ambil jalan lain, hanya ambil jalannya Tuhan, kehendak Tuhan yang menjadi. Amin. Amin. Ya, kenapa? Tuhan kita maha kuasa. Ya. Dan kedua, kenapa hari ini, ya, 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ini ayat yang terakhir. Coba buka. Filipi 3 ayat 10. Yesus bangkit dari orang mati. Kalau Yesus gak bangkit, problem kita. Kalau Yesus tidak bangkit, problem hidup kita. Kita memiliki Yesus. Makanya firman Tuhan mengatakan, murid Tuhan yang baik, seandainya Yesus Allah yang kita sembah tidak bangkit, percuma apa yang kita lakukan. Karena tidak ada kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan kita mati. Ya, kalau kita tidak mati tentang kehidupan kedagingan kita, bangkit memiliki hidup di dalam roh. Yang disempurnakan oleh Allah melalui kuasa kebangkitan adalah bukan kedagingan kita, tetapi kerohanian kita. Tujuan Allah apa? Firman Tuhan, yang kukendaki ialah mengenal Dia, yang sudah mati dan berkuasa, dan persekutuan dalam penderitaannya. Kenapa? Kita harus menderita secara kedagingan, sekalipun mau mati rasanya. Tapi kita percaya kita akan dimuliakan oleh Tuhan kalau kita tetap hidup di dalam mempelajari, mengikuti penderitaan dan mengikuti cara keluar yang Yesus ajarkan, yaitu berdoa dan berjaga-jagalah. Di mana tujuan? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Kembali ke ciptaan awal, diciptakan serupa dan segambar. Kita
Ya, melalui kebangkitan Tuhan Yesus kita dijadikan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Di dalam kematian Yesus Kristus, Dia menebus kita. Supaya gambar dan rupa Allah yang mudah rusak oleh karena dosa Adam, Yesus kembalikan melalui kematiannya. Tugas kita sekarang menjaga dengan baik apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, supaya kita nanti akan menerima mahkota kehidupan, dan supaya kita nanti akan masuk dalam kerajaan surga di mana Yesus berada. Amin. Amin. Setiap hari kita sudah serupa dengan Yesus, sudah serupa. Ya, kasihnya, ya, cara kita berkorban, segala macam pengampunan, ya, sudah serupa dong. Kalau sudah, berarti apa yang Yesus korbankan tidak sia-sia dalam hidup kita. Amin. Amin. Yuk saya menyampaikan.